B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 11 September 2019, adalah putra terbaik bangsa, yang meskipun hanya 17 bulan menjabat, beliau berhasil membawa negara Indonesia melewati krisis ekonomi pada tahun 1998, serta melatar belakangi kebebasan pers di Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari Bapak B.J. Habibie. Berikut ulasannya. B.J. Habibie merupakan seorang yang sangat berjasa dan memiliki kontribusi besar bagi Indonesia. Ia merupakan Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia yang merupakan salah satu organisasi yang berpengaruh besar pada masa Orde Baru. Tak hanya itu, ia merupakan teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri kedirgantaraan Indonesia. Kontribusinya pada kemajuan sains di Indonesia semakin besar sebagai perannya Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Bapak B.J. Habibie selalu menunjukkan semangat yang tinggi dalam menimba ilmu pengetahuan. Dengan pantang menyerah, beliau menjalani kehidupan yang tidak mudah selama menempuh pendidikan dan memperoleh prestasi yang membanggakan. Melalui pemikirannya yang brilian, beliau selalu berinovasi dalam berkarya dengan mengembangkan sejumlah teori autentik di dunia penerbangan hingga membuat pesawat pertama di Indonesia bersama anak bangsa, yaitu pesawat N250 Gatotkaca yang menjadi sejarah tonggak dirgantara Indonesia. Bapak B.J. Habibie mendapat julukan Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya di dunia kedirgantaraan Indonesia. Kemampuannya sangat mendunia hingga beliau dijuluki Mr. Crack berkat teori crack progression atau rumus faktor Habibie yang beliau temukan untuk menghitung keretakan pesawat terbang hingga ke atom-atomnya. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, nilai rupiah berada pada titik terlemah sepanjang sejarah, yakni pada nilai Rp16.800 per US dollar pada 1 Juni 1998. Atas berbagai upayanya, nilai rupiah perlahan kembali naik, bahkan hingga mencapai nilai terkuatnya sepanjang sejarah, yakni Rp6.550 per US dollar pada 28 Juni 1999. Atas jasa dan prestasinya, B.J. Habibie mendapatkan penghargaan dan menjadi warga negara kehormatan Jerman. Namun beliau bersedia melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa Indonesia. Habibie merupakan salah satu contoh tokoh yang sangat harmonis. Bagaimana kita lihat cara beliau memperlakukan istrinya seperti seorang ratu. Itu sungguh sangat memotivasi saya sendiri khususnya. Habibie pernah memberikan contoh kolaboratif yaitu dengan IMF, di mana pada saat itu perekonomian Indonesia sangat hancur dan kolaborasi itu digunakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang patut kita contoh dari sosok Bapak B.J. Habibie. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.